Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat baik zahir maupun batin. Kemudian dengan sebab syarat nikmat iman yang disertai dengan nikmat Islam, nikmat sehat yang disertai dengan nikmat sempat, maka pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita sama-sama muzakarah dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita mempersiapkan bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala atau yang kita akan bawa mati. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini yang kaitannya dengan peningkatan iman dan takwa, mudah-mudahan kita diridhoi, diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi selain daripada agama Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari untuk materi kita pada malam hari ini setelah kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yakni bagaimana kita menjaga dua hal yang terdapat di dalam diri kita. Yang pertama, bagaimana kita menjaga hati. Yang kedua, bagaimana kita menjaga lisan atau ucapan. Karena kedua-duanya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Bisa jadi dengan sebab hati dan lisan atau ucapan kita bisa terjerumus ke arah yang sangat-sangat membahayakan. Oleh sebab itu, marilah kita jaga hati dan marilah kita jaga lisan kita atau ucapan kita, perkataan kita terhadap siapa saja. Hadirin salat maghrib rahimakumullah, di mana hati itu kita jaga dengan baik, karena apabila hati kita baik, maka baiklah amal kita dan baiklah sekalian daripada anggota badan kita juga. Tapi jika hati kita rusak, maka perbuatan kita akan rusak dan juga badan kita akan rusak jika hati kita kotor. Karena dijelaskan bahwa inna fil jasadi mudghatun iza saluhal jasadu kulluhum wa iza fasadat jasadu kulluhum. Di dalam tubuh kita adalah ada hati, di mana apabila baik hati itu, maka baiklah apa yang kita lakukan, dan apabila hati itu jelek, maka tentu jeleklah yang kita lakukan. Begitu pula lisan kita atau ucapan kita harus kita jaga sebaik-baiknya, karena selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya atau ucapannya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana ucapannya atau lisannya. Jika baik yang diucapkan, maka selamatlah dia. Tapi jika salah atau jelek yang diucapkan, maka salahlah dia. Hadirin
salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulul mu'minunal jannah hatta ya'manu jarahu min lisanihi. Hadirin salat maghrib rahimakumullah. Jadi belum dikatakan lurus iman seorang hamba Allah jika belum lurus hatinya, dan belum dikatakan lurus hati seorang hamba Allah jika belum lurus lidahnya atau ucapannya. Dan orang mukmin tidak akan masuk surga sampai tetangganya itu aman dengan ucapannya atau lisannya. Jadi kalau kita mengatakan diri kita adalah orang Islam yang beriman kepada Allah, maka tentu iman kita itu kita buktikan di dalam hati kita. Jangan sampai di dalam hati kita ada rasa dendam, rasa dengki, rasa sombong terhadap orang lain. Karena sifat-sifat itu adalah sifat yang tidak baik dan tidak layak untuk dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan tentu hati itu tidak akan kita lihat perbuatannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Tetapi kita dapat melihatnya dari ucapannya. Jika ucapannya sudah baik, sudah santun, sudah sopan, berkata lemah lembut, maka tentu hatinya sudah baik. Dan jika hatinya sudah baik, berarti imannya sudah baik. Nah, dari disitulah kita lihat. Ketika kita masih suka ngoceh, yang tidak suka bergibah, membicarakan orang lain, masih suka ngomong-ngomong yang kotor, berarti hati kita masih kotor. Tentu kalau hati kita masih kotor, iman kita belum sempurna. Oleh sebab itu, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita jaga dua hal ini. Kita jaga hati, jangan hati ini bersarang dengan sifat-sifat iri hati atau dendam, hasad, takabur, sombong, riya dan lain sebagainya. Kemudian lisan, mari kita jaga, jangan sampai lisan ini kita mengucapkan sesuatu hal yang tentunya nantinya akan menyakiti orang lain. Lisan itu dijaga sebaik-baik. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita menjaga lisan kita? Kita bisa menjaga lisan kita dengan berbicara yang baik-baik, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar untuk melepaskan segala kesalahan kita. Hadirin salat maghrib rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita muzakarakan pada malam hari ini ada berkahnya untuk kita dan terutama untuk keluarga kita. Dan apa yang kita lakukan yang baik itu juga akan didapatkan oleh keluarga kita
terutama kedua orang tua kita jika telah meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama sekali lagi bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang baik yang kita lakukan. Sebagai penutup, mudah-mudahan sekali lagi apa yang sama-sama kita muzakarahkan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni menjaga hati dan menjaga lisan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.